warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Bapak, Ibu guru sekalian yang saya hormati, Ibu Kepsek yang saya hormati, kita akan memulaikan acara diseminasi positif dalam rangka pelatihan guru penggerak pada hari ini di SMP Negeri Molibaru akan kita mulaikan. Dan untuk itu sebagai umat yang percaya marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing agar supaya acara ini dapat terlaksana dengan baik. Kita berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Dan untuk acara pertama pada saat ini kita akan mendengarkan sambutan dari kepala sekolah yang akan dibawakan oleh Ibu Kepala Sekolah yang kami sebut dengan hormat Ibu Siti Khadijah Oitu, SPD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri Molibaru, Pak Aryo Gahang selaku calon guru penggerak. Pertama-tama adalah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izin dan kuasanya kita diberikan banyak nikmat, termasuk nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada calon guru penggerak, karena melalui kegiatan ini desiminasi budaya positif ini bisa memberikan ilmu kepada Bapak Ibu guru yang lain. Melalui kesempatan ini calon guru penggerak memberikan praktik baik kepada Bapak Ibu guru yang lain. Yang saya harapkan adalah melalui kegiatan ini semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa juga diimplementasikan oleh Bapak Ibu guru, sehingga melalui guru penggerak ini, calon guru penggerak, budaya positif yang disalurkan ini bukan hanya guru penggerak yang tahu, tapi kita semua juga bisa bergerak secara bersama-sama. Dan saya selaku kepala sekolah sangat mengapresiasi kegiatan ini, karena bagi saya setiap kegiatan yang bersifat positif itu adalah sesuatu yang wajib kita ikuti, karena ini tidak akan kita dapatkan di tempat yang lain, karena kesempatan juga tidak akan datang untuk kedua kali untuk kita mendapatkan ilmu. Sehingganya menurut saya ini kegiatan yang sangat baik dan sangat berguna untuk Bapak Ibu guru yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan dan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah untuk sambutannya. Dan kita akan mulaikan seminar kita pada saat ini. Seminar yang berjudul Diseminasi Budaya Positif. Kata diseminasi ini berarti membagikan. Jadi ini kalau di dalam istilah pertanian, artinya menghamburkan bibit. Nah, maksud dari acara diseminasi budaya positif ini adalah untuk membagikan apa yang telah kami dapatkan dalam pelatihan kepada teman-teman sejawat. Baik,
Tujuan seminar kita pada saat ini pertama adalah peserta seminar dapat memahami materi budaya positif dalam implementasi Merdeka Belajar. Jadi kegiatan kali ini adalah untuk implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Dan yang kedua adalah peserta dapat merefleksikan materi budaya positif dalam pembelajaran di kelas. Nah, apa kira-kira materi-materi yang akan kita dapatkan? Kita bersama-sama dapatkan pada saat ini adalah pertama, perubahan paradigma belajar itu, dan yang kedua disiplin positif, dan materi yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia, dan yang keempat kebutuhan dasar. Kelima, posisi kontrol restitusi, 6 keyakinan kelas, dan materi yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Semoga Bapak Ibu boleh bertahan sampai materi terakhir, materi segitiga restitusi. Sebagai pertanyaan pemantik, dalam setiap acara itu selalu ada yang namanya pertanyaan pemantik. Satu, apakah disiplin itu adalah tentang hukuman? Dan yang kedua, patutkah bagi guru memberikan hadiah kepada siswa karena memberikan jawaban yang benar atau mereka bersikap baik? Nah, yang ketiga, mengeluarkan siswa dari sekolah adalah langkah yang terakhir jika mereka membuat kesalahan, benar atau salah. Nah, ini pertanyaan pemantik. Saya mau minta tanggapan dari teman-teman guru. Tanya. Apakah disiplin itu adalah tentang hukuman? Kalau menurut saya sendiri, disiplin itu tidak harus berupa dalam hukuman. Oke, terima kasih. Kita. Nomor 2, patutkah bagi guru memberikan hadiah kepada siswa karena memberikan jawaban yang benar atau bersikap baik? Jadi itu dia. Ketika di kelas mereka memberikan pertanyaan, kemudian mereka menjawab benar. Nah, kita memberikan hadiah. Bisakah? Oke. Bisa. Oke, terima kasih. Nomor 3, Anna. Mengeluarkan siswa dari sekolah adalah langkah yang terakhir. Coba tes. Iya, kalau menurut saya, mengeluarkan siswa dari sekolah adalah langkah terakhir jika membuat kesalahan. Itu tidak benar. Tidak benar. Jangan pernah mengeluarkan siswa dari sekolah oleh karena kesalahan mereka sudah dihukum. Oke, terima kasih. Baik. Dari pertanyaan pemantik ini, kita akan dapat kita sekarang sudah kepada materinya. Oke. Pertama, perubahan paradigma belajar. Ada perubahan tentang paradigma belajar yang kita alami sekarang ini. Jadi ada beberapa kali penelitian kurikulum. Nah, sekarang ini seperti apa paradigma belajar? Baik, kita akan berkegiatan dulu. Jadi saya memintakan kita sekalian mencari pasangan, dan kegiatan ini adalah masing-masing kita. Jadi ada 2 teman, yang satu akan menggenggam tangannya, kemudian temannya akan berusaha untuk membuka kepala tangan. Jadi anggaplah bahwa yang digenggam itu, yang di kepala tangan itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu guru sekalian. Jadi, nah kemudian teman yang satu akan berusaha untuk membujuk. Dia boleh menyogok,
dia boleh menggelitik, memaksa membuka tangan itu. Ya pokoknya cari upaya sekreatif mungkin, sebisa mungkinnya ada yang ada di benak Bapak Ibu. Bagaimana supaya saya punya tangan teman saya itu bisa dibuka dengan pokoknya dia mau terbuka secara terpaksa atau apa, pokoknya bisa terbuka. Oke. Coba lakukan sekarang. Jadi bisa dengan ini kakak apa gitu. Pujuk. Coba Pak Emon dan Irma, coba pujuk. Mau bujukkan, bujuk. Ya, dengan asumsi bahwa di kamar itu adalah barang yang paling berharga. Bujuk, gelitik atau bagaimana? Ya, coba. Pokoknya, baik. Jadi anggap bahwa itu adalah barang berharga. Oke. Iya, oke. Oke. Sekarang gantian sekarang. Anggap bahwa barang itu adalah menentukan hidupmu. Oke. Menentukan hidup kita sekarang ini. Coba. Oke, ya. Terima kasih atas partisipasinya. Oke, baik. Terima kasih. Apakah Anda atau teman kita membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Dan yang kedua, apakah Anda atau teman kita menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Dan yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Baik, coba tolong jawab ini nomor 1. Mengapa? Apa alasan Anda? Oke, seperti Enci Melisa tadi saya lihat tangannya terbuka. Alasan sampai tahan dan alasan sampai bukan betul. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Kalau NG kita bagaimana? Oke. Apa alasan Anda tetap menutup kepala tangan Anda? Kenapa sampai tetap tahan itu? Oke, ini Anda. Karena mungkin ada sesuatu yang dirahasiakan yang tidak perlu diketahui oleh orang lain. Jadi saya tetap tidak mengetahui. Oke, terima kasih. Oke. Tentu saja. Oke. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Kita sendiri, tidak ada orang lain. Oke. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Terlalu kebutuhan dasar sekarang adalah mau tutup, jangan orang lain mau buka. Dan kontrol itu adalah pada diri kita masing-masing, tidak ada orang lain. Nah, sekarang bagaimana dengan murid? Apakah murid memiliki perasaan yang sama? Pasti. Murid tidak akan memberikan kontrol baik guru baik siapa saja terhadap dirinya jika dia mau. Itu dia. Oke, terima kasih. William Glasser dalam kontrol teori dengan mengatakan begini, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi itu menurut penelitian ahli, kalau dia dominan ini mau, mereka tidak mau, tidak akan melakukan. Oke. Terus teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan.
bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Bahkan murid ketika mereka tidak menyukai untuk melakukan sesuatu, ada tujuan. Berikut, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk bantu kontrol. Jadi tadi ada yang membujuk, ada yang memang paksa. Seperti di kelompok ini. Segala usaha untuk memengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi itu ilusi, itu cuma bayangan. Oke. Next, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tidak benar, jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Jadi ketika orang mengkritik orang dan memberikan rasa bersalah kepada mereka, orang akan menuju pada identitas yang gagal. Mereka akan gagal untuk mengatakan bahwa oh saya ini dia bisa melakukan sesuatu. Karena apa? Hari-hari orang kritik orang. Next, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru, orang kita semua, menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, so bye-bye. Mana penampilan muka asal itu? Nah, bagaimana jauh dari teman-teman. Lu putar ya? Berbagi gini. Ini dia. Next, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Saya dengan anak saya seperti itu, Bapak Ibu. Pengalaman. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Itu ilusi. Menasihati seperti itu. Nah, mari kita lihat pada tabel ini ada stimulus respons dan teori kontrol. Saya mau katakan bahwa stimulus respons ini yang dulu punya, yang selama-lama. Sementara teori kontrol itu yang harus kita perhatikan untuk sekarang ini. Pertama, stimulus respons bilang begini, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Sementara teori kontrol dia bilang realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap kita mempunyai kebutuhan yang berbeda. Murid memiliki juga kebutuhan yang berbeda. Jadi tidak cuma orang bilang. Ini yang dibilang murid dan murid. Murid adalah subjek pendidikan sekarang. Next, untuk stimulus respon yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sementara teori kontrol mengatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Saya ingin murid yang satu A bilang, oh saya ingin menjadi seorang pilot. Yang lain mengatakan, oh saya tidak, saya tidak cocok, saya lebih suka menjadi musikus misalnya. Next, kita mencoba untuk stimulus respons. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dulu, tapi dari kontrol bilang, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Soalnya harus memahami orang lain. Demikian juga dengan murid. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara teori kontrol dia bilang semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Dia bilang. Tapi teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti yang kita sudah lakukan tadi. Saya bisa mengontrol orang lain, itu stimulus respon bilang dulu. Teori kontrol mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika bujuk-bujuk kok gagal, maka yang cenderung yang kita buat adalah paksa. Sementara teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Apa yang suka? Nah, itu jangan kita melakukan seperti itu pada murid kan. Nah sebagai ini apa yang suka? Itu dia pilihan-pilihan yang baru. Stimulus respon mengatakan model berpikir menang kalah, siapa menang dan siapa yang kalah. Tetapi dari kontrol win-win solution, sama-sama menang. Dia. Nah itulah materi pertama kita tentang
paradigma belajar yang baru sekarang. Ya. Jadi kita melihat murid sebagai unik. Mereka memiliki kodrat mereka masing-masing. Nah, sementara kalau dulu apa tuh kita suka, kalau dulu mau mesti paksa orang, ikut. Kalau nyanda paksa. Oke. Jika ada pertanyaan boleh disimpan. Kita masuk pada materi yang kedua adalah disiplin positif. Pengertian kita tentang disiplin dulu. Orang memahami disiplin itu seperti apa? Ada yang mengatakan itu ada tertib. Oh, kalau ada itu dia itu tuh disiplin. Oke. Yang berikutnya teratur. Pengertian kita tentang disiplin yang ketiga adalah kepatuhan pada peraturan. Oh, jadi kalau ada ikut peraturan, tidak disiplin. Nah, yang berikutnya disiplin itu dia selalu berhubungan dengan hukuman. Jadi mau dapat disiplin kan? Oh, langsung di pikiran murid, aduh hukuman ini dia. Berikut adalah ketidaknyamanan. Kalau sehukum berakhir dengan ketidaknyamanan. Itu yang banyak kali kita lihat kepada murid-murid. Soalnya ada di sekolah, ada di sekolah yang lain. Siapa sudah datang? Aduh, itu ini kuat. Dan ini kenyataan saya temukan. Bahkan sampai dia nanti ulang sekolah di saat dia pertama masuk kelas 3, dia tetap kelas 2. Padahal tetap beberapa juga dia yang sama. Saya hanya merasa kasihan ada seperti itu. Oke. Baik. Jadi sementara untuk menciptakan murid yang merdeka, jadi kita masih bisa sepanjang ini dia satu orang tetap dengan kata-kata merdeka. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi disiplin itu selalu berhubungan dengan motivasi intrinsik atau motivasi internal atau motivasi dari dalam. Tanpa motivasi itu, disiplin itu tidak akan berarti apa-apa. Nah, seorang ahli, ini sudah masuk pada pengertian disiplin. Dia bernama Diane Gossen. Dia bilang dalam bukunya, disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplina. Ya artinya belajar. Ini disiplin itu artinya belajar. Disiplin itu artinya belajar. Dari kata disiplina ini, kemudian diambil kata disciple. Disciple artinya murid, artinya pengikut. Jadi kita bicara tentang disiplin, itu sebenarnya sedang bicara tentang belajar. Kalau kalau saya mau kamu mengaitkan, kalau dalam Alkitab bahasa Inggris, Bible, dia mengangkat kata disciple. Sehingga kalau misalnya ada program pemuridan, itu namanya discipleship. Jadi disiplin yang orang kadang bilang dia tentang tertib, tentang hukuman, tentang aturan-aturan, itu artinya belajar. Nah, di sini dibilang disiplin diri membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi disiplin ini dari kata belajar tadi itu membuat seorang itu selalu ingin menggali potensi dirinya, menuju kepada tujuannya yang mulia. Apa tujuannya? Itu nanti kita belajar setelah ada materinya sebentar. Memiliki disiplin diri berarti bisa bertanggung jawab terhadap
Apa yang dilakukannya? Karena mendasarkan diri mereka pada nilai kebajikan universal. Dia bilang memiliki disiplin diri berarti bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh murid-murid, dilakukan mereka karena mereka berdasarkan diri mereka pada nilai kebajikan yang universal. Kebajikan yang diakui, maksudnya kan universal itu maksudnya yang diakui oleh umum, yang tidak dibatasi oleh agama, tidak dibatasi oleh bahasa, dan tidak dibatasi oleh ras atau suku bangsa. Jadi artinya semuanya mengatakan bahwa ini bagus. Contoh cinta kasih. Cinta kasih. Agama mana yang tidak mengajarkan cinta kasih? Mau Buddha apa saja. Cinta kasih itu maksudnya nilai kebajikan universal. Hormat menghormati itu juga bagian dari kebajikan universal. Itu dibedakan dari memiliki disiplin diri yang kuat. Nah, nilai-nilai universal yang ada pada kita adalah terdapat di dalam profil pelajar Pancasila. Ini salah satu contoh. Profil pelajar Pancasila adalah salah satu contoh dari nilai-nilai universal. Universal di dalam pelajar Pancasila, dia pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang berikutnya, berkebinekaan global. Itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Yang berikutnya, bergotong royong. Next adalah mandiri, bernalar kreatif, dan bernalar kritis, dan kemudian kreatif. Itu salah satu nilai-nilai universal yang kita bisa dapatkan dari profil Pancasila. Ada juga nilai universal yang lain yang dikelola oleh PBB dan lain. Tetapi untuk kita di dalam lingkungan pendidikan, oleh Kementerian sudah mengatakan bahwa salah satu nilai universal yang diakui oleh semua orang adalah profil pelajar Pancasila. Sebelum kita masuk pada teori motivasi, penghargaan dan restitusi, jika ada Bapak Ibu yang mau bertanya, disilakan. Kalau ada, kalau tidak kita lanjutkan. Ini ada nih. Kalau ada pertanyaan. Pak Edmond, ada pertanyaan? Iya. Jika tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan pada materi yang ketiga, teori motivasi, penghargaan, dan restitusi. Kita sudah mulai menjawab pertanyaan pemandu kita tadi. Tiga motivasi perilaku manusia. Pertama, ketika seseorang melakukan sesuatu, jadi dia memotivasi, memotivasi to do something, motivasi untuk melakukan sesuatu. Pertama, motivasi yang ada adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi itu siswa datang ke sekolah, motivasinya kira-kira nomor satu, untuk menghindari ketidaknyamanan. Jangan kaget semua dapat lapor pada mama. Nah itu contoh. Jadi ini dia. Nah, motivasi yang kedua yang mendasarkan manusia untuk berperilaku, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kedua motivasi pertama, awal nomor satu, nomor dua ini, itu semuanya didorong oleh faktor-faktor eksternal, dan itu sangat kurang membimbing siswa atau kita semua untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Sebenarnya nomor tiga, motivasi yang perilaku manusia yang berikutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ulang, untuk menjadi orang ini bagus. Nah,
Berikut, bagaimana dengan materi tentang hukuman dan penghargaan? Hukuman dan penghargaan. Dalam menjalankan peraturan ataupun kegiatan kelas, nanti kegiatan kelas ini kita akan bahas sebentar. Kita dengarkan dulu. Dalam menjalankan peraturan atau kegiatan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau kegiatan kelas sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi ini hukuman atau konsekuensi. Dalam modul ini akan diperkenalkan modul program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Jadi ada 3 kata: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, restitusi yang bagaimana? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka melakukan kesalahan, ada melakukan kesalahan, proses ini kita jalankan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Iya, diberikan kesempatan. Misalnya ketika dia kesalahan, oke. kita memberikan kesempatan. Iya, restitusi. Dia bisa memperbaiki Memiliki kesalahan dan kemudian kembali kepada kelompoknya. Biasanya ketika murid itu dia sudah melakukan kesalahan, ada cap. Nah, seperti saya tadi baru dari kelas 7C, Rangga Amasi sudah ada cap. Dan itu bagi anak-anak yang barangkali sangat terasa, mereka akan menjauhkan diri. Maka akan keluar dari kelompok itu. Nah, tugas restitusi, tugas kita adalah, jadi restitusi adalah proses ya, kegiatan. Tugas kita adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, kembali bergabung dengan karakter yang lebih kuat. Itu dikatakan oleh Gosen 2004. Restitusi ditambahkan, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi dorang sebuah kesalahan, dorang cari solusi untuk dorang mau keluar dari masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dia, dorang mesti berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan. Oh, saya ingin menjadi siswa yang menghormati guru, menghormati, menghargai teman. Ini dorang mesti berpikir tentang itu, dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah, mari kita lihat. Ini hukuman, kemudian ada konsekuensi dan restitusi. Jadi kedua-duanya ini, jadi ini hukuman itu, Bapak Ibu, itu adalah identitas yang gagal. Ketika kita menghukum siswa, kita sedang mengarahkan mereka untuk memiliki identitas yang gagal. Iya. Tusuk hukum, orang socak, gagal dia. Dia akan berpikir terus, aduh kita ini dia bersaing. Iya, kita ini kalau kita begini pasti lagi salah. Nah, itu dia. Oke, mari kita lihat tabel ini. Dengan melihat tabel ini, saya percaya kita semua dapat melihat perbedaannya, perbandingannya. Bagaimana itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke. Baik. Hukuman bilang sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Mau pukul, mesti terjadi. Sesuatu yang menyakitkan mesti terjadi. Mau hukum, mesti terjadi. Menyakitkan. Sementara konsekuensi, dia bilang sesuatu harus terjadi. Restitusi bilang bagaimana? Yang tadi mengembalikan mereka pada kelompoknya, itu dia. Memberikan dia kesempatan untuk melihat seperti apa yang dia mau. Nah, itu dia. Restitusi merupakan pilihan. Berikut, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Ya, ketika kita menghukum mereka, ada ketidaknyamanan bagi mereka untuk waktu yang sangat panjang. Konsekuensinya untuk identitas sukses. Jadi biasanya identitas gagal, ini identitas sukses. Untuk konsekuensi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Itu kalau dia melakukan konsekuensi. Kita akan lihat bagaimana kegiatan seperti hukuman,
Konsekuensi dan restitusi sebentar. Oke. Kemudian restitusi, menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu yang panjang, dalam waktu yang panjang. Berikut, korban mendapatkan keadilan. Nah, ketika ada yang menjadi korban, dia mendapatkan keadilan. Sepukul, paling kalau misalnya ada A dan B berkelahi, A memukul B. Ketika kita menghukum A, B akan merasa terpuaskan karena sudah balas. Nah, itu maksudnya korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi dia bilang apa? Korban bisa diabaikan. Nah, kemudian restitusi dia bilang korban mendapatkan ganti. Korban mendapatkan ganti. Next, untuk hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensi dia bilang murid atau anak dibuat tidak nyaman. Ini nyaman, konsekuensi. Sementara restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Ada penguatan. Oke. Berikut, hukuman dia bilang ada perilaku pasif agresif meningkat. Kadang-kadang kalau anak-anak yang lagi marah, dia bisa merusak-merusakan barang. Nah, ini maksudnya agresif meningkat. Konsekuensi dia bilang penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Penguatannya, perlakuan dengan menggunakan konsekuensi itu bertahan dalam waktu yang pendek. Itu penguatannya. Sementara restitusi, masalah terpecahkan. Berikut, sistem kalau hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi orang menuntut murid mesti takut. Murid mesti takut. Dia kata bersuara, murid mesti kalau boleh, kalau boleh. Nah, terus konsekuensinya dia apa? Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Itu kalau konsekuensi. Yang tolong punya ini adalah restitusi, Bapak Ibu. Nah, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Itu kalau restitusi. Berikutnya, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan yang nyata. Di luar nyata. Sementara konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi bilang bagaimana? Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman, dia bilang bagaimana? Peraturannya adalah kamu harus titik. Harus ikut pak guru. Konsekuensi bilang bagaimana? Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Berikut restitusi dia bilang bagaimana? Apa yang kamu yakini? Apa yang kamu yakini? Apa yang anda yakini? Apa yang anda tahu? Apa yang anda percaya tentang kejadian ini? Atau tentang dirimu? Tentang dirimu? Ya, itu yang dilakukan, gitu dia. Kemudian restitusi dia begini. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Orang berikan dia terasa tanggung jawab untuk bertanggung jawab untuk masalah yang telah terjadi. Hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Dengan terlambat kau sudah paskop, terlambat kau paskop, dia semua begitu. Itu peraturan begitu. Kau tidak tolong buat peraturan seperti itu. Oke, misalnya. Oke, jadi sih. Nah, konsekuensi bagaimana? Murid anak menghormati peraturan. Terbalik kan? Dia lebih hormati itu peraturan daripada meyakini bahwa ini dia harus dia lakukan. Dia harus bisa melakukan, tidak terlambat. Iya. Nah, next, restitusi. Murid atau anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Sebenarnya kita akan lihat bagaimana itu dalam restitusi. Ya. Oke. Terus hukuman atau konsekuensi. Nah, dari yang kita sudah pelajari tadi, saya ingin kita boleh menentukan ini adalah kejadian ya, tindakan termasuk hukuman atau konsekuensi. Saya memberikan contoh dulu. Konsekuensi. Ketika saya memberikan contoh dulu. Ketika saya terlambat, guru kemudian menyuruh untuk mencuci WC. Itu adalah hukuman. Contoh konsekuensinya bagaimana? Contoh konsekuensi itu
ketika saya mencoret-coret di meja, konsekuensinya meja itu mesti bersih kan? Orang suruh kasih bersih, itu konsekuensi. Kalau terlambat datang, kong lari-lari di jalan atau hukum, itu adalah hukuman. Karena tidak ada konsekuensi dari yang dia buat. Kalau dia misalnya terlambat, konsekuensinya apa? Ya. Kalau hukuman kan dia bisa mempersiapkan. Kalau misalnya untuk konsekuensi apa? Konsekuensi ada hukuman itu. Karena tidak setara dengan apa yang dia lakukan. Konsekuensi itu seperti dia kasih kotor meja, dia kasih bersih. Itu konsekuensi. Coba kita lihat di sini. Oke, tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu cocok masuk konsekuensi. Karena disuruh kan, saya tidak akan terlambat lagi. Disuruh. Jadi yang dia buat itu selalu berhubungan dengan kesalahannya. Iya. Jadi kesalahannya selalu berhubungan dengan apa yang disuruh guru. Itu adalah konsekuensi. Berikut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Cocok masuk hukuman. Kalau seandainya sementara jam olahraga, kalau dia terlambat, dia teman-teman lari karena ini pada olahraga. Dia teman-teman guru bilang lari 1 kali, kok yang terlambat lari 2 kali, itu adalah konsekuensi. Karena masih berhubungan. Kan lagi pada olahraga. Oke. Next, membersihkan catatan yang dibuat di meja tulis adalah konsekuensi. Murid diminta buku 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itu adalah hukuman. Yang ada koneksi antara tidak pakai masker dengan push up. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu masuk konsekuensi. Masih ada hubungan. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Itu adalah hukuman. Jadi orang sudah lihat model hukuman dan konsekuensi. Apa yang dimintakan di restitusi, di hukuman dan konsekuensi. Baik, orang masuk sekarang pada tentang penghargaan. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat, oke. Puji Tuhan. Baik, dihukum oleh penghargaan. Sekarang kita masuk pada penghargaan. Dia bilang begini, ahli Alfikon dia bilang begini, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, maka kita sudah berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Terus sudah berasumsi. Jadi kalau ketika orang menjanjikan hadiah, terus sudah berasumsi memang orang mau backing, atau orang yang mau backing. Jadi kita mesti kasih hadiah. Itu alkohol yang masuk. Saya mau memberikan contoh tentang di rumah tangga kami. Anak-anak ketika mereka latihan piano 1-2 lagu, saya tidak pernah menyanyikan anak mereka hadiah. Tidak pernah. Oh, kalau Ishak Hana udah selesai lagu ini, kamu mau kasih hadiah? Tidak pernah. Tetapi buktinya mereka latihan terus. Tidak ada keresahan, tidak membuat kalimat-kalimat yang aku ini begini nggak ada. Tanpa hadiah. Padahal teman saya sudah menyalurkan. Kalau orang dapat siapa kasih kami? Saya tidak memperhatikannya. Bahkan sebelum saya membaca ini, memang saya tidak memperhatikannya. Karena memang keuangan terbatas. Belum kasih coklat kasih apa? Tapi ketika saya membaca ini, saya teringat dengan di keluarga. Saya tidak pernah menjanjikan mereka untuk kalau dapat tahu piano ini. Papa mau kasih nada. Tetapi mereka senang melakukannya.
Terus Alfikon masih tetap dengan ahli yang sama. Alfikon dia bilang begini, mengemukakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Betapa mengerikan ini kalau kita memahami, kalau kita menghayati kata-kata ini ya, adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi tidak ada pembelajaran yang sesungguhnya bagi anak-anak jika kita pakai reward. Karena pembelajaran sesungguhnya. Dia bilang selanjutnya dia bilang begini, secara ideal kita akan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi ketika orang tahu melakukan sesuatu, itu adalah penghargaan itu. Encinita berapa hari lalu kelas 7B kalau tidak salah, mereka mengatakan, orang senang saya harus dulu, nanti kita kasih ajar ini. Ada kasih hadiah? Tidak. Ada berikan sesuatu? Tidak. Tapi mereka begitu bahagia. Karena apa? Mereka mengalami proses belajar. Dan itu yang Ali bilang, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Itu salah satu untuk murid. Nah, mari kita lihat penghargaan jangka pendek dan jangka panjang untuk penghargaan ini ya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Jadi kalau dalam sesuatu itu dia berefek pendek, kasihkan hadiah. Sebentar saya akan tunjukkan hasil riset tentang bagaimana memberikan penghargaan. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam diri. Next, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Sebab buat baik maka sudah sadar apa ini baik atau tidak. Oleh karena apa? Sekurang tata kasihkan hadiah penghargaan. Next, dia bilang ini penghargaan itu merusak hubungan. Mengapa? Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji kepada orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jadi penghargaan ini dia ahli-ahli yang merusak hubungan. Next, kalau penguatan bisa reinforcement bisa, tapi ini masih tentang penghargaan. Oke, memberikan sesuatu. Oke, menjadikan sesuatu. Next, dia di sini penghargaan itu mengurangi kecepatan. Jadi kalau biasanya berusaha cepat, nah ini kita penghargaan mengurangi kecepatan. Riset pertama, dalam sebuah percobaan sekelompok laki-laki berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Kalau banyak lihat di media sosial yang diberikan, gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban yang benar, sementara sebagian yang lain tidak. Jadi beberapa ketika menjawab benar diberikan hadiah, yang lain tidak. Hasilnya apa? Anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan setelah diberikan hadiah. Jadi setelah diberikan hadiah, itu anak-anak semuanya kan diberikan hadiah tanpa dibilang oleh orang lain kan. Nah, jadi anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan untuk menebak gambar-gambar. Itu dia. Yaitu yang maksudnya penghargaan mengurangi kecepatan. Next, motivasi dalam diri atau intrinsik. Jadi ini yang saya katakan tadi. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya.
dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan yang baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Ketika dia tahu bahwa dia ada dosa bukan sesuatu, tahu sesuatu, maka itu adalah penghargaan bagi dia. Dan itu yang maksudnya motivasi dalam diri. Oke. Iya, kepuasan. Berikut, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakannya secara alamiah. Karena kebahagiaan mengetahui sesuatu itu adalah alamiah. Tetapi kalau kita selalu memberikan penghargaan, kita sedang mengambil kegembiraan itu. Karena kegembiraannya itu sudah bukan pada kita dapat menguasai sesuatu, sudah kegembiraan pada benda, hadiah. Itu maksudnya. Dan saya sebelum mempelajari ini Tuhan kasih hadiah. Saya banyak kali kasih hadiah. Saya banyak kali memberikan hadiah. Banyak kali. Jadi orang sudah mengambil orang hapus baik itu baik. Terima kasih. Baik. Yunita ini tadi pertama kali datang Pak Guru kelas, Pak Injek kelas. Nah, senang dia. Kalau dalam bentuk nilai berarti itu penghargaan juga. Iya. Iya. Mengerjakan satu soal, soal yang menurut saya itu rumit. Iya. Ada satu siswa dia menyelesaikan dengan baik dan benar, sesuai dengan tepat waktu. Iya. Pada saat itu saya memberikan nilai lebih, itu berarti termasuk hadiah atau? Roll action. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan dengan materi berikut yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Poin yang kedua tentang restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Jadi kolaboratif di sini adalah kolaboratif kita dan murid. Oke. Untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Perbedaan restitusi dengan program disiplin yang lain, restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, restitusi ini memperbaiki hubungan. Jika ada hubungan yang retak, dia perbaiki. Oke. Tiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi sebentar kita akan lihat bagaimana itu model restitusi, kata-kata apa yang kita ucapkan kepada siswa kita. Empat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya, di restitusi kita akan minta siswa untuk apa sih yang kamu langgar, bukan gimana sih yang mau, yang kau inginkan. Nah, berikutnya fokus pada karakter bukan kepada tindakannya. Jadi orang akan fokus kepada kepribadiannya, karakternya, bukan kepada apa yang dia sebaikkan. Tindakannya. Dan keenam, restitusi ini menguatkan, memberikan penguatan kepada mereka. Ketujuh, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sudah kita bahas tadi. Nah, sekarang bagaimana itu keyakinan kelas? Ada pertanyaan di sini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Kalau saya mau tanya kepada Enci Melisa, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Silakan.
Menurut saya, mengapa kita memiliki peraturan tentang bangunan dalam pada saat penggunaan pertamanan seperti sedia payung sebelum hujan, menghindari kecelakaan. Menghindari kecelakaan. Terima kasih. Terima kasih. Menghindari kecelakaan agar supaya selamat. Jadi keyakinan kita di dalam diri kita adalah untuk keselamatan. Nah, ketika celaka tidak apa-apa, tidak apa-apa. Atau apa-apa tapi kurang risikonya. Melindungi kepala kita. Oke. Next. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan? Agar apa? Oke, coba kita lihat. Oke, kita lihat. Kebanyakan kita akan mengatakan bahwa untuk mencuci tangan dan memakai masker untuk kesehatan dan kebersihan atau juga keselamatan. Zaman pandemi, saya pengalaman, saya begitu takut dengan corona. Sampai pernah saya ketika masuk rumah, sudah keluar belanja masuk rumah, saya minta istilahnya saya untuk menyampaikan yang dicampur itu, yang dicampur dari disinfektan itu dia. Aduh, kemudian belakang saya sampai luka-luka. Ini untuk kesehatan, untuk keselamatan, tetapi berefek dari keterlaluan. Itu. Nah, mari kita lihat nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersirat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Itu dia. Itulah yang maksud dengan nilai-nilai universal yang akan kita coba lihat di dalam keyakinan kelas. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya, apa yang dia yakini, daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi jika di kelas ada peraturan bagus, tapi sebentar kita akan buat itu peraturan itu menjadi keyakinan kelas. Jadi menarik bagi seseorang kalau dia cuma untuk melakukan sesuatu akan ada peraturan tertulis. Tetapi kalau itu untuk jalan keyakinannya, dia akan bersemangat. Murid juga demikian, di kelas juga demikian. Mereka juga ingin melakukan sesuatu berdasarkan juga punya keyakinan yang disepakati bersama-sama, keyakinan yang dibuat dengan hati yang gembira, keyakinan yang dibuat dengan hati tanpa paksaan. Itu maksudnya. Nah, mari kita lihat bagaimana itu pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Caranya adalah seperti ini. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Berikut pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Kata-kata jangan, kata-kata tidak boleh, itu kita hindari. Itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kalau perlu misalnya dalam buat 3 atau 5, kau dapat hafal, bagus. Supaya ini akan kita gunakan ketika kita melaksanakan restitusi. Restitusi sebentar. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, aplikabel, dapat diterapkan. Tidak sukar untuk dilaksanakan. Berikut, semua warga kelas hanya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi orang mau anda itu dari orang punya kata-kata sendiri, bukan kita yang sulit, tapi orang punya kata-kata sendiri. Orang akan elaborasi sehingga menjadi keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas bisa turun tinjau lagi. Apa masih boleh ini atau turun ganti. Next, contoh. Ini contoh. Jadi ide akan mulai dari peraturan.
Oh, telah buat peraturan supaya jangan sampai berjalan-jalan dan membuat keributan sementara mengajar. Nah, orang buat menjadikan positif berjalan di kelas. Kemudian dengarkan guru. Itu adalah kalimat positif, dengarkan guru. Mesti taat kepada guru. Nah, itu dia. Next, datanglah tepat waktu datanglah tepat waktu. Jadi berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, akan berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Ketika orang punya keyakinan kelas itu yang sepakati dengan siswa, oh misalnya saling menghormati, dia tahu bahwa itu termasuk jalannya mendengarkan guru, datang tepat pada waktunya, tidak terlambat. Nah itu dia. Jadi ini adalah keyakinan mudah menghafalkan dan gampang dan bisa untuk dilakukan. Nah, jadi nilai keyakinannya kelas itu saling menghormati atau hormat. Berikutnya, keyakinan ini yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati, yaitu tadi saling menghormati atau hormat. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi ini adalah peraturan yang diambil dari sini adalah misalnya begini: jangan membantah guru. Maka kalau positifnya adalah dengarkan guru. Itu contoh. Ketika menjadi keyakinan itu adalah kata hormat atau saling menghormati. Next. Nah, ini adalah contoh keyakinan. Jadi Bapak Ibu, ini adalah contoh keyakinan kelas. Pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Keyakinan ini sudah keyakinan. Jadi kalau ada anak yang tidak belajar, tidak cuma belajar di luar, nah, orang tanya dia, mana mengambil komitmen tentang keyakinan yang orang kita sama-sama. Anda ada di situ. Sekarang soal ini, setiap anggota kelas perlu belajar. Next, setiap anggota kelas perlu senang. Perlu. Itu kebutuhan itu. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Jadi ketika mereka tidak melakukan tugas, ini orang tanya. Berikut, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Bisa dimasukkan dalam kegiatan kelas. Ketika ada yang sudah jago bully. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Ren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati
Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Hebat. Kita sama-sama melihat bagaimana restitusi yang dilaksanakan untuk siswa kita. Jadi ini adalah model restitusi segitiga. Tidak tertarik mencari siapa yang salah, dan Bapak ingin mencari bukti untuk memahami. Baik dari ini. Padahal Sekarang kita akan berhasil menggunakan apalagi di program luar tidak Pak Bu, dan Angga tidak melakukan hal yang lebih dari itu. Nah, hari ini dengan sikap seperti ini, nilai apa yang harus dibangun? Nah, bagus. Apalagi nilai yang harus kita miliki untuk seperti ini? Baik, hari ini bagus.
melihat video yang tadi ditayangkan dan sebelum materi kita pada hari ini, ada refleksi yang perlu kita ikuti bersama-sama, yaitu bagaimana perasaan Anda ketika mengikuti seminar ini. Saya mohonkan beberapa dulu dapat memberikan bagaimana ini. Ya. Ya, jadi setelah mengikuti yang seminar hari ini, saya banyak hal-hal yang sebenarnya pernah juga saya lakukan dan mungkin yang belum saya lakukan. Ada hal-hal baru dan ya, dari sekarang mungkin harus belajar dan membiasakan diri dengan hal-hal ini. Ya, terima kasih. Mungkin jadi baru menghargai melihat video yang tadi ditayangkan dan sebelum materi kita pada hari ini, ada refleksi yang perlu kita ikuti bersama-sama, yaitu bagaimana perasaan Anda ketika mengikuti seminar ini. Saya mohonkan beberapa dulu dapat memberikan bagaimana ini. Ya. Ya, jadi setelah mengikuti yang seminar hari ini, saya banyak hal-hal yang sebenarnya pernah juga saya lakukan dan mungkin yang belum saya lakukan. Ada hal-hal baru dan ya, dari sekarang mungkin harus belajar dan membiasakan diri dengan hal-hal ini. Ya, terima kasih. Mungkin jadi berarti itu sudah menyambungkan poin kedua, apa yang akan dapat lakukan setelah seminar mulai positif ini. Oke, silakan Ibu Melisa, refleksi kita. Bagaimana perasaan dan kemudian apa yang dilakukan setelah ini? Dengan melihat seminar ini, langsung ada inspirasi di otak untuk berpacu melakukan hal-hal seperti yang seminar tadi yang Pak Arida jelaskan. Terima kasih. Kenji Ibu Irfan Tianimane. Oke, Ibu Inka, silakan. Oke, setelah mengikuti seminar yang Pak Ari lakukan tadi, saya akan melakukan apa yang telah Pak Ari jelaskan tadi, seperti perubahan paradigma pembelajaran. Terima kasih. Untuk yang terakhir kita yang mewakili guru-guru di sekolah ini, Kenji kita. Oke. Silakan. Setelah mengikuti seminar ini, menurut saya sama yang dijelaskan oleh guru-guru yang 3 orang tadi, dan mungkin setelah ini saya akan belajar untuk menerapkan apa yang telah disampaikan oleh Dr. Ari tadi. Terima kasih. Dan terakhir untuk Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih. Saya rasa dari seminar ini banyak hal yang kita dapatkan, dan saya saja sebagai kepala sekolah, jiwa guru saya meronta-rontain untuk mengekspresikan mengimplementasikan apa yang saya dapat hari ini. Ini kan teori, dan ini mungkin teori ini sudah beberapa guru yang berhasil, dan saya ingin sekali Bapak Ibu guru yang ada di SMP Molibagu itu kita ubah paradigma berpikir kita,
bahwa yang dulunya kita sebagai guru itu murid harus mengikuti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Untuk Merdeka Belajar ini kita yang menyesuaikan dengan murid. Jadi ini yang ingin sebenarnya saya Bapak Ibu guru yang ada di SMP Moribagu, kita coba mulai dari keyakinan kelas yang dibuat pada saat permulaan proses pembelajaran, kemudian kita konteks kita terhadap siswa atau murid itu bisa sesuai dengan yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara, itu yang mana setiap siswa itu